Sampai sebelum si anak ini aja lahir, perhatian syariat terhadap anak luar biasa. Contoh misalnya, Rasulullah suruh seorang laki-laki mencari istri yang solehah, sebagaimana seorang wanita disuruh mencari suami yang soleh. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena cantiknya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, anak pejabat dan yang lainnya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka menanglah engkau. Rasulullah mengatakan fadfar seakan-akan menang. Menanglah engkau dengan mendapat wanita yang karena agamanya, jika tidak kau akan merugi. Bukan berarti tidak boleh menikah karena kecantikan, boleh. Menikah karena harta, boleh. Tapi yang dianjurkanlah karena apa? Karena agama. Kenapa disuruh cari wanita yang soleha? Karena wanita inilah yang diharapkan bisa mendidik anak menjadi anak soleh. Percuma wanita cantik jelita tapi kerja main HP melulu. Anaknya kasihan gak diurus. Gimana? Wanita soleh bukan begitu. Sampai Rasulullah suruh cari wanita soleha buat apa? Di antaranya supaya kau bahagia dan dia bisa ngurus anakmu nanti. Makanya di perkataan sebagian ulama, di antara hak anak sebelum dia ada di alam semesta adalah bapaknya milih istri soleha. Itu hak anak. Kalau ternyata bapaknya asal kawin, dia zolimi si anak. Ustaz, sudah terlanjur, ya sudahlah terlanjur. Istrinya diperbaiki biar lebih soleha. Sebaliknya juga seorang wanita hendaknya cari suami yang soleh. Ini sebelum lahir anaknya sudah diatur oleh syariat. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulaqahu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Jika datang seorang lelaki yang kalian suka dengan akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, dengan adik perempuan kalian, dengan kakak perempuan kalian. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan timbul fitnah dan kerusakan. Ya, ini juga menunjukkan wanita juga berusaha mencari suami yang soleh. Sampai sebelum si anak ini aja lahir, perhatian syariat terhadap anak luar biasa. Contoh misalnya, Rasulullah suruh seorang laki-laki mencari istri yang solehah, sebagaimana seorang wanita disuruh mencari suami yang soleh. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena cantiknya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, anak pejabat dan yang lainnya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka menanglah engkau. Rasulullah mengatakan fadfar seakan-akan menang. Menanglah engkau dengan mendapat wanita yang karena agamanya, jika tidak kau akan merugi. Bukan berarti tidak boleh menikah karena kecantikan, boleh. Menikah karena harta, boleh. Tapi yang dianjurkanlah karena apa? Karena agama. Kenapa disuruh cari wanita yang soleha? Karena wanita inilah yang diharapkan bisa mendidik anak menjadi anak soleh. Percuma wanita cantik jelita tapi kerja main HP melulu. Anaknya kasihan gak diurus. Gimana? Wanita soleh bukan begitu. Sampai Rasulullah suruh cari wanita soleha buat apa? Di antaranya supaya kau bahagia dan dia bisa ngurus anakmu nanti. Makanya di perkataan sebagian ulama, di antara hak anak sebelum dia ada di alam semesta adalah bapaknya milih istri soleha. Itu hak anak. Kalau ternyata bapaknya asal kawin, dia zolimi si anak. Ustaz, sudah terlanjur, ya sudahlah terlanjur. Istrinya diperbaiki biar lebih soleha. Sebaliknya juga seorang wanita hendaknya cari suami yang soleh. Ini sebelum lahir anaknya sudah diatur oleh syariat. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulaqahu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Jika datang seorang lelaki yang kalian suka dengan akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, dengan adik perempuan kalian, dengan kakak perempuan kalian. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan timbul fitnah dan kerusakan. Ya, ini juga menunjukkan wanita juga berusaha mencari suami yang soleh.